Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pemirsa di channel yang paling bermanfaat di atas muka bumi ini. Wow, 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 wow ya. Kaisang, buka-bukaan tentang gaji Pak Presiden, yaitu gajinya Pak Jokowi yang katanya kecil dan bisnisnya stuck atau berhenti sampai bisa itu dibeli sama Kaisang. Ya, Kaisang Pangarep, anak ketiga Presiden Joko Widodo, membongkar isi rekening ayahnya sendiri. Di podcast Deddy Corbuzier, Kaisang menyebutkan kondisi keuangan Presiden Jokowi saat ini. Awalnya, Deddy Corbuzier penasaran mengapa Kaisang tidak mengikuti langkah Jokowi dan kakaknya Gibran Rakabuming di dunia politik. Mana nggak ada tempat lagi, masa mau Jakarta, kata Kaisang Pangarep ya. Menurut Kaisang, orang sepertinya tidak pantas berkecimpung di dunia politik. Namun bukan berarti Kaisang tidak tertarik dengan politik. Sebenarnya tertarik dengan politik ya, karena dinamikanya kan wah ya. Cuma untuk sekarang saya kan tahu gajinya Mas Gibran berapa. Kalau sama saya mah kasihan, kata Kaisang disambut tawa dengan Deddy Corbuzier. Menurut Kaisang, menjadi wali kota seperti Gibran harus bertanggung jawab kepada ratusan ribu warga. Hal itu dianggap Kaisang ribet ya. Kaisang mengaku hanya ingin santai-santai menikmati hidup. Apalagi ketika menjadi pejabat publik, tidak boleh mengurusi bisnis perusahaan. Nah, ini betul ya para pemirsa. Jadi kalau sudah menjadi pejabat publik, tidak boleh ada dengan perusahaan-perusahaan yang sifatnya pribadi, tidak boleh cawe-cawe ya. Jadi fokus, biar fokus. Ini pemikiran seorang Kaisang yang sangat bagus sekali ya. Deddy Corbuzier lalu menyindir bisnis pisang goreng yang digeluti Kaisang Pangarep ya. Deddy meragukan Kaisang hanya bisnis pisang goreng. Ia menduga memiliki bisnis besar, seperti contohnya batu bara. Nah, apa jawaban Kaisang ya terkait dengan ada bahwa bisnis batu bara, Kaisang main bisnis batu bara ya. Hal ini dibantah keras oleh Kaisang. Ia menantang orang yang menuduhnya memiliki bisnis batu bara untuk mengecek perusahaannya di Kementerian Hukum dan HAM ya. Deddy Corbuzier lalu membandingkan penghasilan Kaisang dari bisnis dengan Jokowi sebagai presiden. Ya, ini menarik ini ya. Gede mana tuh pendapatan gaji Anda dengan gaji seorang presiden, kata Deddy ya. Nah, ini diungkapkan dengan benar ya. Gaji Bapak juga kecil ya. Saya dikasih tahu rekening ke saya. Ya, Bapak nggak ada duit. Ya, beneran pabriknya Bapak saya beli sekarang bisa cash. Namanya bisnis kan berkembang, sedangkan bisnis Bapak stuck. Ya, jadi bagaimana Pak Presiden Jokowi ini ya betul-betul fokus untuk menjadi presiden para pemirsa. Jadi bisnis sendiri, yaitu bisnis mebel, yang ternyata nggak bisa, ya. Jadi nggak pernah diurusi, jadi stuck akhirnya ya. Bisnis furniture milik Jokowi pun kini sudah berada di tangan Kaisang, sudah dibeli sama Kaisang ya. Karena sejak Jokowi menjadi presiden, dilarang untuk memiliki bisnis pribadi. Benar-benar jadi presiden saja ya. Makanya saya bisa ngomong duitnya Bapak sedikit, kata Kaisang. Subhanallah. Ini ya betul-betul Jokowi ini apa namanya? Menjadi contoh ya, menjadi contoh yang mana kalau kita lihat ya para pemirsa, kalau memang sudah jadi pejabat publik, apalagi jadi presiden, Pak Jokowi hanya fokus menjadi presiden. Di sini dikatakan benar-benar jadi presiden saja. Ya, benar-benar jadi presiden saja, makanya saya bisa ngomong duitnya Bapak sedikit. Jadi duitnya Jokowi karena dari bisnis itu ya berhenti. Jadi fokus hanya kepada menjadi presiden. Ya, makanya kemudian perusahaannya itu dibeli oleh Kaisang. Jadi subhanallah, ini pemimpin yang tidak memanfaatkan situasi ya, betul-betul fokus untuk mengerjakan amanat rakyat, melakukan amanat rakyat, menuntaskan apa yang sudah jadi tanggung jawabnya beliau. Subhanallah ya. Kita beruntung sekali punya Pak Presiden Jokowi, para pemirsa semuanya ya. Ini jadi benar-benar jadi presiden saja. Saya tuh ketika membaca ini terenyuh gitu. Jadi benar-benar jadi presiden saja ya. Nah, karena apa? Sejak Jokowi menjadi presiden dilarang untuk memiliki bisnis pribadi ya. Bahkan sekecil apapun tidak boleh. Jadi supaya fokus benar-benar pada menjadi presiden. Wow ya, mantap banget. Dan ketika orang sudah memang menjadi presiden hanya untuk melayani rakyat ya, maka itulah yang kemudian kita tahu bahwa bisnisnya furniture mebelnya dibeli oleh Kaisang. Jadi Pak Jokowi ya diungkapkan oleh Kaisang sendiri bahwa gajinya ya duitnya sedikit sekarang. Kenapa? Ya karena sudah
bisnisnya berhenti, ya fokus menjadi presiden saja, tidak mengembangkan bisnisnya, fokus menjadi presiden saja. Dari gajinya gaji dari presiden. Wow, mantap. Sebagaimana ketika kita tahu ya, kalau kita melihat ke belakang salafus soleh yaitu Sayyidina Abu Bakar. Ketika dibaiat menjadi khalifah yang pertama, ya itu kemudian beliau ke pasar. Nah, terus Sayyidina Umar ngikutin. Loh, ini gimana sih? Kok ke pasar gitu ya? Kemudian Sayyidina Umar bilang, kenapa kok ke pasar, wahai Abu Bakar? Ya karena saya harus memberi makan, memberi nafkah anak dan istri saya, tanggungan saya gitu. Terus kata Sayyidina Umar, ambillah ya dari Baitul Mal, kami akan mengambilkan dari Baitul Mal supaya engkau fokus untuk melayani rakyat, untuk mengurusi rakyat. Nah, dari situ ya kita lihat bagaimana Sayyidina Umar ya betul-betul pengen bahwa ketika seseorang itu menjadi sahabat Abu Bakar itu menjadi khalifah, itu hanya mengurusi rakyat, tidak kemudian diganggu dengan jualan di pasar. Ya, itu menurut Sayyidina Umar. Meskipun Sayyidina Abu Bakar pertama kali agak menolak gitu ya. Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyitir sebuah dalil yang kemudian Sayyidina Abu Bakar menerimanya. Nah, di sini pentingnya para pemirsa ya, bahwa bagaimanapun juga ya, ini adalah salah satu ya dialektika antara Sayyidina Umar dengan Sayyidina Abu Bakar, dan Sayyidina Abu Bakar kemudian menyetujuinya dari yang disebutkan argumen dalil yang disebutkan oleh Sayyidina Umar itu ya. Jadi di sini para pemirsa ya, pentingnya bagaimana ya mengambil keputusan ya ketika ingin menjadi pejabat publik, maka harus fokus hanya menjadi pejabat publik. Dan ini beruntung sekali ya, Pak Jokowi bisa menjadi panutan kita semua. Dia melakukan hal itu demi rakyat. Wow, demi rakyat. Dan mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari ini semua. Dan terima kasih Pak Jokowi ya, terus melayani rakyat, kita dukung terus ya Pak Jokowi ya, yang selama ini tentu kita tahu bahwa siang malam ya beliau fokus untuk melayani rakyat ya, membagi-bagian sembako di era sekarang yang mungkin lebih susah sekali ya. Terus koordinasi dengan Kementerian ya Kesehatan, ya, kementerian-kementerian lain untuk memantau kondisi masyarakat ya. Beliau kemana-mana ya untuk meresmikan, menjalankan supaya ini bergerak terus, dan mudah-mudahan ini menjadi salah satu ya wasilah ya agar kita ke depannya bisa lebih baik ya, Indonesia menjadi lebih baik, sehingga kita semua ya menjadi cepatlah sembuh ya daripada COVID-19 ini yang terus menghantui kita ya. Bahkan ya mudah-mudahan ya cepat selesai lah, kita doakan, amin Allahumma amin. Terima kasih para pemirsa, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.